dari ciri-ciri yang ada di tubuh itu, ya itu memang semula jadinya seperti itu. Ingat yang selalu saya katakan, bahwasanya sesungguhnya Allah memberitahu apa-apa yang akan terjadi pada kita, termasuk penyakit. Hanya saja kita yang tidak mau tahu dan tidak mau mencari tahu. Jadi tubuh selalu memberitahu. Bahkan dari kentut pun kita bisa tahu. Bahkan dari buang air besar pun kita tahu. Dari bentuknya, dari warnanya, dari kriterianya. Kita bisa tahu bahwa kita ada kelemahan di tubuh bagian mana. Baik sahabat semua, sebelum melanjutkan menonton video ini, silakan di subscribe channel saya ini dan diklik ikon loncengnya. Terima kasih. Baik sahabat semua, ketemu lagi dengan saya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat, seperti biasa saya minum kopi dulu. Ini adalah kopi dari Sumatera, tepatnya kopi dari Tanjung Pinang. Jadi saya dapat kiriman kopi dari murid saya, seorang kapten kapal. Nah, ini kopinya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahabat, seperti biasa, saya pikir mungkin ini tidak membuang waktu sahabat. Saya akan perlihatkan bagaimana seharusnya kita sebagai bangsa Indonesia. Jadi sebelum saya melanjutkan video tentang saat ini, apa yang saya mau bahas, mari kita lihat bersama-sama pesan saya sebagai sesama anak bangsa dan bagaimana kita berbangsa dan bernegara. Silakan. Sahabat sebangsa, setanah air, kita dianugerahi oleh Tuhan dan sudah menjadi hukum Allah, kita hidup dalam perbedaan. Berbeda suku, berbeda agama, berbeda etnis, berbeda bahasa daerah, berbeda budaya, berbeda adat, berbeda tradisi. Inilah yang namanya Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jangan sampai karena perbedaan agama, suku, bahasa daerah, tradisi menyebabkan kita menjadi kelihatan tidak satu, tidak bersatu. Sahabat, musuh nyata negara kita adalah kabar dusta, koruptor. Mari kita jaga NKRI ini karena pendahulu kita sudah sepakat bahwa kita Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap bersatu. Mari kita bersatu membangun Republik Indonesia ini yang akan hidup untuk selamanya. Merdeka, bersyukur atas negara yang besar ini, bersyukur atas keberagamannya, dan kita disatukan oleh Pancasila. Sukses buat sahabat semua, dan sukses selalu buat negara kita. Amin. Baik sahabat semua, sekarang saya akan berbicara tentang ilmu semula jadi lagi. Sebagaimana dari awal pembicaraan saya ilmu semula jadi, semua sudah saya terangkan. Apa itu ilmu semula jadi? Jadi biar sahabat tidak ketinggalan, silakan ditonton video saya tentang ilmu semula jadi dari awal. Dan sekarang, saya akan menyertakan, selama ini kan saya saja yang berbicara tentang pendapat saya, ciri-ciri penyakit seperti kolesterol, seperti susah hamil, ambeien, turun berok, dan segala macam. Nah, agar berimbang, kita dengarkan pembicaraan dari seorang dokter yang dia membahas pentingnya tersenyum dan pentingnya terkentut. Ya, kentut penting, dan juga dari bau kentut kita bisa tahu kelemahan apa yang ada di tubuh kita, juga tentang buang air besar kita. Buang air besar kita bentuknya seperti apa, warnanya seperti apa. Jadi dari bentuk serta warnanya, kita akan tahu kelemahan-kelemahan di tubuh kita. Jadi jika sahabat mengetahui ini semua, tentu akhirnya sahabat bisa secepatnya mengambil keputusan untuk memperbaikinya. Karena ilmu semula jadi adalah mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Ketika sakit kita sudah parah, itu sudah mengobati namanya.
tapi baru dilihatkan gejala-gejalanya dari ilmu semula jadi. Seperti dokter ini berbicara itu adalah soal ilmu semula jadi. Dan semua pengetahuan, seperti yang saya katakan di video-video sebelumnya. Bahkan akhirnya pesawat ada, itu karena ilmu semula jadi. Karena para ahli itu menemukan rahasia-rahasia benda-benda yang digabung dengan benda ini, dengan dosis yang tepat, akhirnya bisa membuat pesawat terbang ke angkasa. Begitu juga soal penyakit tadi. Jadi, kenapa disebut semula jadi? Dari ciri-ciri yang ada di tubuh itu, ya itu memang semula jadinya seperti itu. Ingat yang selalu saya katakan, bahwasanya sesungguhnya Allah memberitahu apa-apa yang akan terjadi pada kita, termasuk penyakit. Hanya saja kita yang tidak mau tahu dan tidak mau mencari tahu. Jadi tubuh selalu memberitahu. Bahkan dari kentut pun kita bisa tahu. Bahkan dari buang air besar pun kita tahu. Dari bentuknya, dari warnanya, dari kriterianya. Kita bisa tahu bahwa kita ada kelemahan di tubuh bagian mana. Oke, mari bersama-sama kita dengarkan apa kata dokter ini. Oke? Ketika dia senyum, maka dia mengaktifkan peristaltik usus. Ususnya menjadi lebih aktif sehingga akan memperlancar buang air besar. Maka itu kalau pengen lancar buang air besar, senyumlah di pagi hari. Dan ciri-ciri orang yang banyak senyum, mohon maaf, biasanya banyak kentutnya. Karena peristaltiknya aktif. Jadi bersyukurlah ibu masih bisa. Jadi sahabat, nah hal-hal beginian saya sudah paham. Tapi kenapa akhirnya saya mengambil dari video seorang dokter agar sahabat tahu bahwa saya itu tidak sok tahu. Sehingga ketika dokter yang berbicara tentu sahabat justru lebih mempercayainya karena saya bukan seorang dokter. Cuma perlu saya ingatkan, murid-murid saya banyak dokter. Bahkan saya pernah berbicara di Unhas dengan kalangan para dosen-dosen dan profesor. Dari kalangan murid saya, kami berkumpul di ruangan PR2 ketika itu. Dan saya membahas soal kesehatan. Itu sudah 17 tahun yang lalu kalau tidak salah. Dan sama, pembahasan saya sama seperti video saya yang soal semula jadi ini. Oke, kita lanjutkan. Bisa kentut, bersyukur loh bu. Karena banyak orang yang dioperasi gara-gara nggak bisa kentut. Bahkan dokter selalu nanya sama pasien yang habis dioperasi, ditanya sama dokter, sudah kentut atau belum? Sudah dok, pindah rawang perawatan, belum, stop dulu. Jadi kentut indikator kesehatan. Ibu tahu nggak gas yang dibuang itu gas apa? Kalau dalam bahasa dokter ini, kentut adalah indikator kesehatan. Nah, kalau saya selalu mengatakan sinyal. Sinyal indikator ya sama. Pemberitahu ya sama. Seperti halnya pernah saya katakan di video sebelumnya, bahwasanya batuk bukanlah penyakit. Tapi batuk adalah pemberitahu atau sinyal. Saluran pernapasan kita tidak beres. Jadi diberitahu melalui batuk. Jadi itu sinyal. Seperti halnya juga sakit kepala. Itu bukan penyakit. Jadi jangan sakit kepalanya dihilangin, tapi penyebabnya. Karena ada yang tidak beres di tubuh kita diberitahu melalui sakit kepala. Nah, bahasa dokter tadi indikator. Akhirnya saya juga mendapat satu kata lagi, indikator. Mungkin di video-video kedepannya saya akan sering juga memakai kata-kata indikator. Oke, kita lanjut. Gasnya namanya gas metana plus H2S combine. Kalau seandainya hanya metana saja bu, meledak. Setiap kentut meledak, setiap kentut meledak. Repot itu bu. Untung nggak bikin metana. Campur dengan H2S. Apa itu H2S? Hidrogen sulfida. Sulfida itu apa? Sulfur. Sulfur itu apa? Belerang. Belerang dipakai untuk apa ibu? Antiseptik kulit. Maka itu kenapa kalau kita lagi pilek nyium kentut, plong. Kenapa ibu? Karena yang dihirup adalah antiseptik. Dan itu juga indikator orang ini sehat apa enggak. Nah, indikator, sinyal atau pemberitahu. Jadi seperti itu ya. Ini mohon maaf bu, kadang-kadang kita tidak pernah melihat kondisi kesehatan kita. Ternyata kesehatan kita bisa dilihat dari aroma yang keluar. Kalau ternyata kentut itu baunya amis, masalah nggak bu? Apalagi bau busuk, masalah. Idealnya adalah harus seperti bau H2S. Apa itu? Hidrogen sulfida. Sulfur agak belerang-belerang sedikit. Itu yang benar. Maka itu bu, saya ingatkan ketika buang air besar bu, itu tolong saya cari ilmunya di situ. Apa yang diperhatikan ketika buang air besar? 3 hal. Pertama tadi baunya. Maka itu ketika pas keluar hirup tuh baunya. Nah, bagus apa enggak? Karena itu indikator kesehatan. Ya kan? Yang kedua, warna. Ini penting. Harus berwarna kuning pucat.
Kalau berwarna hitam, jangan-jangan lambung kita ada perdarahan. Kalau berwarna putih, kayak semen, jangan-jangan hati kita masalah. Hepatitis, sirosis, hati-hati. Kalau berwarna merah, jangan-jangan ambeien, hemoroid. Dengan adanya video ini yang juga seorang dokter bicara, itu bisa melengkapi referensi kita. Sebagaimana ciri-ciri di video saya sebelumnya soal ambeien, ya kita sudah melihat jari kelingking orang. Langsung juga ditanyakan, warna buang air besarnya apa? Warna tinjanya seperti apa? Atau kanker. Kalau berwarna hijau, pikirkan empedu. Sama satu lagi tadi tolong bentuknya. Bentuknya kalau bisa bentuknya harus silinder. Ya. Kalau seandainya seperti kotoran kambing, pluk-pluk, jangan-jangan Nah, ini bahaya. Kalau seperti kotoran kambing, nah itu jangan-jangan. Jadi ada indikasi, ya, ada sinyal pemberitahu jangan-jangan kanker kolon atau kanker usus besar. Oke, kita lanjut. Kanker kolon atau kanker usus besar. Hati-hati kotoran seperti kotoran kambing. Kalau lancip-lancip gitu ngirit, jangan-jangan kurang serat. Kalau mencret, kalau nggak infeksi, intoleransi. Biasanya orang habis ke pesta, semua gubuk diputerin mencret ya. Itu namanya intoleransi. Baik, berarti ini mulai sekarang rajinlah tersenyum. Jadi demikian sahabat, dengan adanya video ini, saya ingin menegaskan pada sahabat semua bahwa pembahasan ilmu semula jadi ini bukanlah saya buat mengada-ngada. Semua pengetahuan apapun, baik pengetahuan medis, pengetahuan seni, berperang, berkelahi, ya itu ada semula jadinya. Makanya dalam seperti ilmu bela diri, manusia dengan mengamati binatang berkelahi, jangankan begitu. Ketika manusia pertama saja meninggal, anaknya dari Nabi Adam, yang membunuh saudaranya, dia kelabakan. Bagaimana ini? Saudara saya yang sudah saya bunuh ini. Akhirnya dia melihat burung bertengkar dan salah satu mati. Akhirnya dikuburkan oleh burung itu. Itu yang semula jadi. Jadi semua pengetahuan bermula dari semula jadi ini. Nah, sekarang saya memang jarang melihat tentang hal orang lain, tapi sekarang saya lihat juga di YouTube banyak orang memakai kata-kata ilmu semula jadi. Ilmu semula jadi, tapi dia harus berpuasa atau dia harus berzikir dengan begini. Itu bukan ilmu semula jadi. Ilmu semula jadi itu adalah ilmu yang tidak berpayah-payah kita mengerjakan sesuatu ritual. Karena dia sudah ada polanya tersendiri seperti itu. Ketika kita meningkatkan kemampuan itu baru ditambah dengan zikir, wirid, atau melakukan ritual-ritual. Dalam ilmu pengetahuan medis juga seperti itu. Kita lakukan uji coba pengulangan, uji coba lagi pengulangan. Bahkan seorang tabib yang benar, ketika dia ingin memutuskan ramuan itu layak diberikan kepada orang, dia cobakan ke dirinya. Itu sebabnya wajar di zaman dulu itu para tabib itu sering keracunan. Kenapa? Karena tanggung jawabnya terhadap penemuannya itu yang mesti nanti akan diberikan kepada orang yang sakit. Jadi dosis itu penting, ukuran itu penting, takaran itu penting, dan itu bermula dari ilmu semula jadi. Itu sebabnya para tabib-tabib yang bertanggung jawab di zaman dahulu itu dia sering keracunan karena dia mencoba dulu. Bahkan Ibnu Sina juga mengatakan, saya sering keracunan karena saya mencoba dulu. Akhirnya sampai dosis yang tepat. Sekarang kan kita lihat juga di dunia modern seperti itu. Ketika ilmu medis modern dia menemukan suatu obat, itu dicobakan dulu ke 100 orang atau ke 1000 orang. Atau dicobakan kepada binatang, ke tikus atau apa. Lalu dari ke 100 orang itu atau 1000 orang itu dilihat presentasinya. Nah lalu diukur ulang lagi. Sampai akhirnya mendapatkan dosis yang tepat. Jadi demikian pentingnya ilmu semula jadi ini. Itu sebabnya saya buat playlist ilmu semula jadi ini. Semoga bermanfaat buat diri saya, nanti keturunan saya juga, keluarga saya yang menonton video saya. Kalau dia tidak menonton, saya tidak tahu. Bahkan anak saya, dia tidak menonton juga, saya tidak tahu. Saya lain. Saya ketika orang tidak bertanya, saya tidak akan menjawab. Ketika orang memberitahu masalahnya, saya akan jawab. Tapi kalau tidak. Pengetahuan muncul dari masalah yang timbul. Dan ingat, para tabib-tabib ketika dia sakit,
itu adalah cara Tuhan memberitahu kepada dia untuk menemukan obatnya. Para dokter juga begitu. Cara Tuhan menyuruh dia untuk mencari obatnya. Sehingga akhirnya ketika dia sakit, dia selidikin gejalanya, akhirnya dibuat pola-polanya. Sama halnya seperti indikator-indikator tadi. Lalu diuji coba berulang-ulang sampai akhirnya mendapatkan dosis yang tepat, mendapatkan jumlah yang tepat, komposisi yang tepat. Jadi demikian sahabat ya, semoga video ini bermanfaat dan saya betul-betul ingin sahabat berusaha juga seperti saya untuk menyebarkan kebaikan yang begini dengan menyebarkan link video saya ini. Agar sahabat mendapat kebaikannya juga seperti apa yang saya lakukan. Niat saya tulus dan sahabat juga membagikan link-link video saya ini dengan niat yang tulus. Kita sama-sama mendapat pahala kebaikan. Ingat, kita itu bagaimana bermanfaatnya kita pada orang lain. Kalau kita tidak bermanfaat pada orang lain, bahkan membuat risau orang lain, bahkan membuat menderita orang lain, itu bukan manusia berguna. Manusia yang bermanfaat itu adalah yang dia banyak manfaatnya buat orang lain. Seperti sahabat-sahabat saya ini, yang menonton ini, yang akhirnya juga membagikan. Baik sahabat, demikian video saya ini. Sukses bagi sahabat dan saya di sini. Sukses bagi kita semua. Dan mari kita bersama-sama, rakyat dan pemerintahan, berjalan bersama, merumuskan, karena dunia manapun sekarang memang terkena COVID-19, kita rumuskan duduk bersama agar kita mendapat cara yang tepat untuk keluar dari COVID-19 ini. Kita tidak perlu sok tahu, kita duduk bersama-sama. Pemerintahan, pengambil kebijakan, pasti semua ada jalan. Orang Minang mengatakan, duduk sendiri, bersempit-sempit, duduk bersama, berlapang-lapang. Maksudnya apa? Ketika kita punya masalah, kita duduk sendiri, mikirkan sendiri, hidup akan berasa sempit. Tapi ketika kita bersama-sama membahasnya, membahas bukan dengan sok tahu. Jadi membahas itu memang membahas jalan keluar, sehingga akhirnya kita menemukan jalan keluarnya. Baik sahabat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebelumnya biar aman, biar gak makan tenaga, kita coba untuk gunakan sesuatu hal yang mungkin gak semua orang punya. Gunakan sesuatu hal yang mungkin gak semua orang punya. Jadi kata Panji, kita biar tidak capek, kita melakukan sesuatu hal yang tidak semua orang punya. Nah, itulah bakatnya. Yang tadi ular ini sebelumnya ngamuk-ngamuk, marah-marah. Nah sekarang baru Panji melakukan suatu hal yang tidak semua orang punya. Sebenarnya di situ kita bisa tangkap bahwa itulah bakat semula jadinya. Ayo kita lihat. Kita bikin ular ini agak tenang dulu. Oke. Lihat. Ya kan? Yang tadinya ular ini marah-marah, ngamuk, sekarang jadi tenang.